padamu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pribadi-Mu yang besar, pribadi-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sungguh Engkau baik, sangat baik. Makasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, katakan sama-sama, ku hidup karena percaya. Katakan, Kau yang berjanji. Amin. Seluruh pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Oh, seluruh hidupku, katakan, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu, Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat saja katakan pujian ini dengan iman. Aku punya Tuhan yang dan sanggup, imanku bersepakat ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sama-sama, walau 1000 rebah di sisiku, amin, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Nyanyikan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Jamah kami Tuhan malam ini,
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang telah kami terima, dan hari ini kami bersyukur bisa menyembah dan memuji-Mu dengan bebas. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak terantuk oleh batu, karena kami tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi firman-Mu yang menuntun hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan adalah tentang melayani Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang ingin menjadi pelayan Tuhan, ingin melayani Tuhan, atau banyak di antara saudara yang sudah melayani Tuhan? Saudara, melayani Tuhan itu artinya saudara menjadi pelayan. Kalau menjadi pelayan tanpa kerendahan hati, tidak ada orang yang bisa menjadi pelayan. Kalau saudara tidak tahu arti melayani, maka saudara akan melayani dengan mental bos. Saudara akan menimbulkan banyak kepahitan, dan saudara juga kepahitan.
Ada banyak orang tidak mengerti melayani itu gimana. Saudara, sebelum melayani pekerjaan Tuhan, saudara harus melayani Tuhan dulu. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan itu dua hal yang berbeda. Melayani Tuhan artinya engkau fokusnya adalah melayani apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Apa sih yang paling Tuhan mau dalam hidup kita? Tulis ini, yang paling Tuhan inginkan dari hidup kita sebagai orang yang melayani Tuhan. Bayangin ya, Tuhan itu raja, terus ada pelayan-pelayannya kita ini. Apa yang paling Tuhan inginkan dari mereka semua untuk mereka lakukan? Ada dong. Dan mereka semua kalau mengatakan mau melayani Tuhan, ya mereka harus mengerjakan apa yang Tuhannya inginkan. Kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, maka saudara harus tahu apa yang paling diinginkan Tuhan. Yang paling diinginkan Tuhan yang pertama, persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Yang kedua, pertobatan. Yang ketiga, ketaatan. Saudara harus menjadi pelayan Tuhan. Kalau saudara menjadi pelayan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan paling kepengen. Persekutuan dengan Tuhan, pertobatan, dan ketaatan. Itu tiga hal itu yang menjadi dasar utama kita menjadi pelayan Tuhan. Baru kemudian saudara melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini dasarnya adalah engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau hidup di dalam pertobatan, dan engkau taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau kita mengasihi, maka kasihi. Kalau Tuhan mau kita melayani mereka tanpa pamrih, ya lakukan. Kalau Tuhan katakan untuk kunjungi mereka, kunjungi mereka. Kalau Tuhan katakan ampuni mereka, ampuni mereka. Karena dasarnya waktu saudara melayani Tuhan, engkau pergi dalam keadaan taat. Makanya ada orang-orang yang saya dengar, ada orang yang kumpul kerbau. Ya kan, kumpul kerbau dengan orang, sudah dinasehati supaya mereka menikah, mereka tidak mau menikah. Mereka lebih suka berhubungan tanpa ikatan pernikahan. Terus mereka, tetapi orang ini berkata, aku mau melayani. Waktu dikatakan tidak boleh pelayanan dulu, ngambek. Tapi saya kepingin melayani, kenapa nggak boleh? Kan aku pingin melayani Tuhan. Nah ini loh. Dia nggak ngerti melayani Tuhan itu apa. Tuhan itu kudus, rumahnya kudus. Terus pasti Tuhan mau pelayan-pelayannya itu mengerti. Tuhan mau rumahnya itu kudus. Tuhan mau pelayan-pelayannya kudus. Makanya di zaman perjanjian lama, imam-imam itu harus menguduskan dirinya sebelum melayani. Bahkan imam besar itu benar-benar harus dalam keadaan kudus. Kalau tidak, waktu mereka masuk ke ruang maha kudus, dan mereka bisa mati. Artinya, jangan menghina kekudusan Allah dengan seenaknya. Saya mau melayani Tuhan, tapi melayani Tuhan sakarepe dhewe itu bukan melayani Tuhan. Engkau tidak sedang melayani Tuhan, tapi engkau sedang menantang Tuhan. Aku ingin melayani kok. Kenapa kok dilarang? Terus ngambek. Kenapa mereka semua melarang aku untuk melayani Tuhan? Mereka kejam. Kalau engkau benar-benar ingin melayani Tuhan, kamu harus tahu apa yang diinginkan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, pertobatan, dan taat. Apakah kamu hidup dalam pertobatan? Apakah kamu taat? Ada orang-orang yang melakukan penipuan kepada banyak orang yang ditipu. Terus dia mau melayani di mimbar, menjadi singer, menjadi worship leader. Apakah ini pelayanan yang berkenan kepada Tuhan? No, jangan saudara itu bangga, saya mau melayani Tuhan. Apa motivasimu melayani Tuhan? Kalau engkau tidak mau bertobat, apa motivasimu untuk melayani Tuhan? Kalau engkau tidak mau taat, apa motivasimu melayani Tuhan? Kalau kamu tidak mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, artinya engkau tidak melayani Tuhan, tapi engkau sedang melayani keinginanmu sendiri. Tuhanmu adalah dirimu sendiri, Tuhanmu bukan Tuhan. Itu sebabnya kamu tidak bisa berkata, aku melayani Tuhan. Engkau bukan melayani Tuhan, tapi engkau melayani egomu. Engkau sedang memberi makan egomu untuk supaya semua orang melihat, aku orang benar, aku lihat aku melayani, aku lihat aku ini orang suci, aku orang yang sangat rohani, lihat aja. Tuhan mengampuni saya, Tuhan mengasihi saya, buktinya sekarang saya melayani. Padahal Alkitab itu mengajar kita untuk tidak menjadi batu sandungan.
Saudara harus memilih, kalau saudara mau melayani Tuhan, ya saudara harus lepaskan hal-hal yang tidak berkenan. Kan semua orang berdosa. Dosa itu ada levelnya, saudara. Itu sebabnya di mimbar itu kita harus menjaga kekudusan di mimbar. Di mimbar harus menjaga kekudusan. Saudara melakukan perjinahan, terus saudara berada di mimbar. Apalagi kalau saudara sampai kumpul kebo dan semua jemaat sudah tahu saudara kumpul kebo. Ini sudah berat. Karena saudara membawa roh kenajisan. Kedua, saudara sudah menjadi sandungan. Kalau saudara tetap melayani di mimbar, mau jadi singer kek, WL kek, apalagi berkhotbah, itu akan menjadi sandungan bagi banyak orang. Akhirnya banyak orang yang menolak Yesus karena saudara. Lalu saudara berkata, aku mau menjadi pelayan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Engkau tidak sedang melayani Tuhan. Engkau sedang melayani dosa. Tuhan mau membawa semua orang bertobat. Tetapi kalau engkau terus berbuat dosa dengan terang-terangan dan tidak merasa bersalah, dan kau tetap melayani, Tuhanmu bukan Tuhan. Yang kau layani bukan Tuhan, tetapi dosa. Karena dengan perbuatanmu, engkau mau membuat orang banyak tersandung dan meninggalkan Tuhan. Atau membuat banyak orang melakukan hal yang sama seperti kamu. Karena orang berpikir, dia juga kumpul kerbau, dia penipu, dia sudah menipu semua orang di gereja ini, ditipu sama dia tetap melayani di depan, sehingga kebenaran jadi tidak jelas. Tanpa saudara berkhotbah, sebenarnya saudara telah membawa sandungan dan penyesatan. Di mana pelayan Tuhannya? Nah, itu sebabnya kita harus mengerti pelayan Tuhan itu gimana. Melayani itu pengorbanan. Karena arti melayani itu berkorban. Memang tidak ada orang yang 100% benar, tidak ada orang yang 100% baik, tidak pernah mengalami kejatuhan. Tetapi paling tidak, orang itu bukan berkubang di dosanya, bukan membenarkan dosanya. Orang berdosa itu 3 level. Ada orang jatuh dalam dosa dan dia bangkit lagi. Ada orang jatuh bangun dalam dosa. Orang yang berusaha untuk bangkit dari dosanya tapi belum bisa lepas. Tapi dia tahu itu dosa dan dia mau lepas tapi belum bisa. Orang seperti ini masih ada kasih karunia. Tuhan akan tolong dia. Tapi ada orang yang memang suka dengan dosanya dan membenarkan dosanya. Orang ini orang bebal. Orang ini nantang Tuhan. Jadi menjadi pelayan Tuhan, kalau saudara mau melayani, yang terpenting hidup dalam pertobatan. Itulah pelayanan yang sejati. Itulah melayani Tuhan. Saudara menyenangkan Tuhan dengan hidup dalam pertobatan. Hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Bukan langsung dia melakukan perkara-perkara besar. Yang kedua, dia harus mempersembahkan anaknya. Ada banyak hal yang dia harus lepaskan untuk melihat siapa yang terutama di hatinya, egonya atau Tuhan. Demikian juga dengan Ishak. Waktu dia menggali sumur, direbut orang Filistin. Dia berikan, gak mau bertengkar. Dia gali lagi, direbut lagi. Ya, dia serahkan lagi. Dia menggali sumur lagi, direbut lagi dengan orang Filistin. Dia lepasin lagi, dia tidak mempertahankan haknya. Inilah mental seorang hamba. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu Allah. Dia raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan saudara. Tapi dia di bumi, dia melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang paling utama di dalam dirinya adalah melayani Bapaknya. Itu sebabnya dia bersekutu dengan Bapaknya. Dia memastikan dia dalam ketaatan supaya dia tetap dalam keadaan hidup benar. Yesus tidak perlu ada di dalam pertobatan karena dia memang tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia taat kepada Bapaknya. Dia melayani dengan kehambaan. Makanya banyak orang yang berkata, aku gak suka di gereja. Banyak orang gereja jahat. Aku gak suka melayani di situ, semuanya jahat. Kalau saudara mau melayani Tuhan, maka saudara belajar untuk taat. Yang paling Tuhan inginkan adalah pertobatan dan ketaatan. Apa sih kira-kira yang Tuhan suruh supaya saudara taat? Berespon benar. Saudara akan diajar untuk setia. Setia dalam arti saudara akan tetap melayani dimanapun dan kapanpun. Mental seorang hamba itu harus dibangun dulu. Jadi pada waktu saudara kemudian ingin melayani Tuhan,
Yang paling penting di dalam kehidupan kita itu adalah saudara mau untuk diluruskan hidupnya. Karena itu yang paling menyenangkan Tuhan. Hidup dalam pertobatan dan ketaatan membuat Tuhan mudah meluruskan hidup saudara. Jadi jangan hanya mengejar saya ingin melayani Tuhan, tapi baperan, ngambekan, tersinggungan, suka memfitnah, suka mencerai-beraikan, masih suka menipu, masih kumpul kebo, dan sebagainya. Masih melawan suaminya. Suami-suami masih tidak membiayai istrinya. Saudara tidak sedang melayani Tuhan, tetapi sedang melayani dosa dan sedang melayani ego saudara. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Firman ini disampaikan karena kita mau mengingatkan diri kita supaya kita tidak melakukan hal ini. Menjadi pelayan Tuhan artinya melakukan apa yang paling Tuhan inginkan, yaitu persekutuan dengan Tuhan, pertobatan, dan ketaatan. Itu harus kita bangun. Dan kita mulai melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia-karunia kita. Tetapi kita berjalan di dalam ketaatan. Taat dengan Tuhan artinya taat dengan firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan katakan untuk kita melayani tanpa pandang bulu, ya lakukan. Kalau Tuhan katakan melayani orang yang paling hina, ya lakukan. Kalau kita diutus Tuhan untuk sabar waktu kita melayani mereka mengecewakan dan Tuhan mengatakan untuk melepaskan pengampunan, ya lakukan. Karena itulah arti seorang pelayan. Daud, dia harus sabar waktu menghadapi 200 orang Dursila yang akhirnya dia muridkan, dia latih menjadi tentara yang sangat unggul. Itu bukan orang-orang baik, tapi orang-orang Dursila. Dia menghadapi orang-orang yang pernah ingin melempari dia dengan batu. Musa menghadapi 2 juta orang yang suka maki-maki Musa, melemak, dan mereka berkali-kali mau lempari Musa dengan batu dan menyalahkan Musa untuk setiap penderitaan yang mereka alami. Belum lagi kalau orang-orang ini memberontak, Tuhan negur Musa. Dan Musa berdoa untuk mereka di hadapan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan? Saudara harus menjadi berkat. Itu sebabnya kalau saudara tahu bahwa saudara jadi sandungan, artinya saudara tidak sedang melayani Tuhan. Saudara tidak sedang melakukan pekerjaan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Justru kita telah merusak apa yang seharusnya Tuhan bangun. Bukan berarti kita harus menjadi sempurna, tapi paling tidak prinsipnya itu sama. Melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menjadi berkat dimanapun kita berada. Waktu jadi worship leader, jaga hidupmu untuk jadi berkat. Saudara menjadi seorang pemain musik, seorang pengkhotbah, seorang usher, jaga hidupmu untuk tidak menjadi sandungan, supaya saudara menjadi berkat. Itu sebabnya pada waktu orang tidak tahu prinsip ini, banyak pengkhotbah yang menjadi sandungan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di mimbar yang menjadi sandungan. Tapi kalau kita mengerti prinsipnya, melayani pekerjaan Tuhan artinya menjadi berkat bagi orang lain. Karena semua yang kita lakukan kasih kan. Kasih itu tidak akan menghancurkan orang lain. Kasih itu akan membangun orang lain supaya semakin intip, supaya mereka semakin memuliakan Tuhan. Kalau tidak punya prinsip ini, saudara hanya ingin berebut menjadi pelayan Tuhan. Ditegur tidak mau, disuruh tobat tidak mau, dosa jalan terus. Sekali lagi orang berkata, semua orang kan berdosa. Beda, dosa itu ada tingkatnya, dosa ada kadarnya. Orang Israel berdosa, Musa juga ada dosanya, tapi beda. Hati hambanya, persekutuan dengan Tuhannya, pertobatan Musa teruji. Dia cepat bertobat. Dia mau bersabar dengan orang-orang. Yang lain pengen ngelemparin Musa dengan batu, mereka marah-marah. Musa bisa membawa mereka supaya diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya Yusuf harus Tuhan bawa meninggalkan keluarganya. Dia harus melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang jahat. Saudara-saudara ini nggak cuma iri dan menyakiti kata-katanya, tapi sudah jahat. Orang itu sudah mau membunuh dan menjual jadi budak. Itu sama-sama dengan pembunuhan. Kalau langsung dibunuh lebih enak. Begitu dibunuh, langsung dia tenang. Dia ada di pangkuan Bapak Abraham atau di Firdaus. Tapi kalau dibuang menjadi budak, itu sama dengan dibuangkan neraka sampai dia mati. Karena menjadi budak itu banyak penderitaan. Tetapi itulah menjadi seorang pelayan. Dia mau mentaati Tuhannya. Dia melayani di rumah Potifar seperti untuk Tuhan.
melayani di penjara seperti untuk Tuhan, sampai Tuhan mengangkat dia. Jadi melayani Tuhan itu ada pengorbanan. Tetapi enaknya adalah waktu kita melayani Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Tuhan mempromosi kita. Bahkan Tuhan juga memberkati kita. Amin. Itu sebabnya sekali lagi kita akan terus bertumbuh. Menjadi sahabat Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Tahu bagaimana membangun persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Sekarang kita belajar menjadi seorang pelayan Tuhan. Jadi inti di dalam kita melayani Tuhan, jadilah berkat. Waktu saudara menjadi berkat di rumah, menjadi berkat buat suamimu, menjadi berkat buat istrimu. Mereka merasa beruntung punya istri seperti kamu. Istri-istri merasa beruntung punya suami seperti kamu. Anak-anak beruntung punya orang tua seperti kamu. Orang tua beruntung punya anak-anak seperti kamu. Itulah pelayan Tuhan. Itulah melayani Tuhan karena memberkati, karena telah menjadi berkat, membuat orang merasakan surga turun ke bumi. Waktu saudara menjadi berkat di tetanggamu, waktu saudara menjadi berkat di lingkunganmu, menjadi berkat di tempat pekerjaanmu, itulah melayani Tuhan. Jadi melayani itu adalah berkorban. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan kepadamu, untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi pelayan-pelayan yang menyukakan dan dengar-dengaran dengan Engkau. Yang Kau inginkan dari hidup kami adalah persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, dan hidup di dalam ketaatan. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kemanapun kami pergi, kami membawa surga turun ke bumi. Kemanapun kami pergi, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi besok pagi jam 6 pagi waktu Indonesia, bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari